saya dapat peneguhan mempersiapkan hal ini. Dari rumah saya sudah siap, dari beberapa hari lalu saya sudah siap. Malam itu peneguhannya adalah orang itu datang. Saya bilang, benar, oh, dia orang kaya juga. Tapi sayangnya Tuhan, saya bilang, dia enggak percaya Tuhan. Makanya anak-anak yang ketemu nanti sama tante sama omnya, dikasih tahu Tuhan Yesus, ketika dikasih sesuatu berkata, Tuhan Yesus berkati om, berkati tante, berkati ibu. Yohanes di belakangmu itu ditegur supaya dia duduk yang baik dalam hadirat Tuhan. Kalau ngantuk masuk di kamar. Ya, ini ibadah duduk yang baik. Betulin posisi postur dudukmu. Lihat di situ. Dia tidak menggunakan kekayaannya kepada sama, tapi mengarahkan dirinya kepada kekayaan. Ia lupa diri, menjadi sombong dengan berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Karena itu orang kaya ini masuk neraka bukan karena kekayaannya, tapi karena sikap hatinya. Jadi kita kaya harus supaya kita bisa memberkati orang lain, tapi kekayaan itu tidak mengikat hati kita, pikiran kita. Karena itu dari dulu saya sudah bilang di tempat ini, semua inventaris apa segala macam itu bukan menjadi fokus saya. Apa yang mau perlu kita ini dirawat dengan baik, iya. Mau menjadi orientasi kita, no. Bapak Ibu yang dikasih itu ada uang makan, pesta, nggak ada uang, ya udah duduk saling lihat gini, ST aja sudah bersyukur, amin. Tempe tahu udah bersyukur sama sambal, cocol makan. Apakah kita kehilangan sukacita? Enggak. Saya makan tempe tiap hari malah. Ya, tapi katanya beberapa orang saya sudah kelihatan bulat. Kalau kemarin kelihatan paku gitu kan, tulang keluar begini. Kata guru TK kemarin saya jemput anak saya, guru TK-nya bilang, Pak benar ini saya baru lihat sudah ada 5-6 bulan saya nggak lihat Bapak. Oh sekarang gemuk sekali ya. Sekarang bulat, kalau kemarin kayak paku katanya. Oh bagus, puji Tuhan. Ya, kan gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat, orang kaya dalam Injil Lukas ini masuk neraka bukan karena ia menipu atau merugikan orang lain. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa orang kaya itu adalah koruptor, seorang yang bejat moralnya atau seorang yang berzina. Rupanya Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa tidak korupsi, tidak berzina, bahkan bermoral baik itu bukanlah jaminan seseorang masuk surga. Ada orang kaya yang datang, Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak berzina dan lain. Tuhan bilang, oke lah, baiklah. Sekarang jual segala hartamu dan ikutlah aku. Dia sedih dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena sebab hartanya banyak. Tuhan bilang, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kata berada itu artinya ukuran, sizing, takaran. Saudara, takarannya berat apa takaran ringan? Bobot. Karena itulah Mazmur 1 ayat 6 bilang, ayat 1 sampai 3, bahwa orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Itu nggak ada bobot, nggak ada nilai, ringan. Segala sesuatu untuk ukuran manusia, dan Tuhan pakai logika itu. Tuhan menggunakan hal itu, maksudnya, maaf bukan logika. Tuhan menggunakan hal itu untuk menggambarkan takaran ukuran seseorang, berat atau ringan, berkualitas atau tidak berkualitas. Karena itu cerita Daniel di Menara Babel, di Istana Babel ada tulisan tangan yang di dinding, tekel mene ufarsin, artinya raja itu ditimbang, tapi Tuhan tidak mendapati kualitas yang bobot. Akhirnya kerajaan itu pecah. Saudara lihat. Jadi orang kaya ini bukan berarti dia nggak berzina, bermoral baik, itu bukan jaminan masuk surga. Seseorang baik, dia tidak pernah merokok, membunuh, berzina dan lain, menipu orang, bukan berarti jaminan dia masuk surga. Matius, Markus dan Lukas mencatat kisah yang seorang yang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya mengenai apa. Yesus menjawab, pergi dan jual hartamu. Lihat, semuanya ini yang Yesus katakan bahwa mereka punya hati melekat pada harta dan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Iblis goda Tuhan Yesus dengan apa? Bapak Ibu kalau baca Matius 4 dengan teliti, baca berulang-ulang dengan jelas, lalu Bapak Ibu buat urutan kejadiannya. Tuhan Yesus yang pertama, iblis goda Tuhan Yesus dengan apa? Urusan makanan, perut. Banyak orang murtad, banyak orang menyangkal Yesus, banyak orang berlaku bejat, rusakannya urusan perut. Supaya perutnya dapat terisi, dia bisa menyangkal saudara, dia bisa bunuh orang, dia bisa fitnah orang, dia bisa mencelakakan orang. Perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Yang kedua soal
kekayaan. Jika engkau sujud menyembah aku, maka semuanya aku berikan kepadamu. Ada orang yang mengejar kekayaan sampai pergi pakai dukun, pesugihan dan lain sebagainya karena sudah bosan sekali dengan kemiskinan. Nanti kita akan lihat di sini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lihat, orang kaya itu mengaku mencintai sesamanya, tetapi ternyata dia tidak siap untuk membagikan kekayaannya untuk orang miskin dan tidak bersedia menyerahkan dirinya pada Yesus. Dia menolak perintah Allah untuk memperhatikan sesamanya yang butuh pertolongan dan menolak keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Oh ya, ini saya persembahkan ini untuk Tuhan Yesus, pakai gedung ini pakai untuk pelayanan. Ya kalau persembahkan untuk Tuhan Yesus pakai untuk pelayanan gratis lah. Pakai untuk pelayanan harus bikin kontrak bayar. Nah jadi masalah, enggak apa-apa. Kamu punya hak untuk barang, tapi jangan pernah bawa nama Yesus bilang saya serahkan untuk pelayanan. Salah. Di hadapan Tuhan. Lihat, orang kaya ini menolak perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Hukumnya pertama dan terutama apa? Kasihilah Tuhan Alamu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. This the first law and the great law. Ini hukum terutama dan yang pertama. Dia tidak memperhatikannya. Orang kaya ini. Jadi dia kaya bukan karena kekayaan. Harus. Bagaimana kita memberkati orang lain kalau kita sendiri nggak diberkati Tuhan? Jadi terletak kepada sikap hati, motif. Dia mempergunakan kekayaan sebagai tujuan dan tujuan, bukan kekayaan sebagai alat untuk memberkati orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Natal kemarin kita bagi-bagi sembako itu satu pun foto saya tidak tulis namanya di situ dan saya nggak kasih keluar ke Facebook. Saya kasih keluar di Facebook foto dengan istri saya saja dengan beberapa orang, Pak Adi dengan nenek di atas. Tapi untuk sembako yang ada orang kasih ke orang lain saya nggak kasih keluar di Facebook. Tiba-tiba saya baca ayat itu juga sama aja sama kita dengan orang sosial kita kasih orang. Jadi kita boleh foto dokumentasi untuk diri kita lah, tempel di dalam ruangan sini, di kantor, nggak apa-apa. Tapi untuk mau kasih lihat supaya orang tahu, pelayanannya bagus ya, udahlah biar Tuhan yang tahu aja. Amin. Ya di situ. Lalu lihat orang kaya dalam kisah ini bukanlah apa yang dilakukan orang kaya ini yang membuatnya masuk ke neraka, tetapi apa yang tidak dilakukannya. Jadi dalam kisah ini bukan apa yang dilakukan oleh orang kaya ini yang membuatnya masuk dalam neraka, tetapi apa yang tidak dilakukan. Yang tidak dilakukan apa? Tidak menolong orang lain, tidak mengasihi orang lain, tidak meresponi firman Tuhan, juru selamat dan keselamatan. Nah itu. Karena itu Yakobus berkata, Yakobus 14 ayat 17 Heri. Yakobus 14 ayat 17 berkata begini. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jika kita bicara soal dosa, jangan hanya membatasi pada hal-hal saja yang kita perbuat, tetapi dosa juga termasuk hal-hal yang baik yang seharusnya kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Ingat baik. Jadi jika kita berbicara dosa, Yakobus berkata, Yakobus 14 ayat 7, Yakobus 4 ayat 17. Jadi sudah mau selesai Bapak Ibu, jangan bosan, pengajaran ini nggak ada di tempat lain. Semua orang khotbah kemakmuran, kita khotbah Injil yang benar. Lihat. Jadi jika seorang tahu bagaimana yang berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Artinya begini, dosa bukan saja termasuk hal-hal yang kita lakukan, yang dosa jangan hanya membatasinya pada hal-hal yang kita perbuat. Tetapi dosa juga termasuk tidak melakukan hal-hal baik yang harusnya kita lakukan. Artinya dosa kita tidak membunuh, iya. Tapi kita tahu yang baik, tapi kita tidak melakukan, itu dosa. Sekarang Roh Kudus taruh di hati saya misalnya, saya harus kasih ini orang uang, tapi saya menolak. Itu udah hal yang kecil saja, nggak usah yang besar. Saya udah tahu nih, saya harus nolong orang. Kemarin itu saya rasa bersalah sekali. Karena momen dan tempatnya salah. Karena istri kasih HP ke orang itu, dia udah tukang itu. Saya berpikir secara sosial piety-nya begini. Kalau istri saya dapat HP kemarin, itu dia kasih ke saya, Pak Adi atau yang lain, harusnya nggak boleh ditahu sama tukang itu HP. Nanti kita hubungi orang itu kasih tahu. Tapi karena dia udah tahu. Karena bagi saya begini logisnya Bapak Ibu. Kalau kita bawa HP itu, tiba-tiba dia datang ke orang itu. Orang saya suka makan kan di situ. Orang itu kasih tahu bahwa dibawa oleh Bapak ini. Kita salah. Nah harusnya kita pegang dulu HP-nya, kecuali orang itu nggak tahu. Kita pegang HP-nya, lalu kita lihat nomor. Kan saya bilang lihat nomor istrinya. Saya bilang ke Mbak yang bikin nota itu, tapi kan dia nggak responnya. Udah,
Harusnya kita lihat nomor HP-nya, Bapak ini nomor HP Bapak di sini, saya alamatnya di belakang klinik, ambil HP saya bawa, saya takut taruh sana hilang. Harusnya begitu. Tapi karena orang itu juga udah tahu dan itu tempatnya dia juga, ya udahlah. Tapi lain kali bijaksana supaya kita nggak menjadi, kita tuh social pity-nya bagus. Karena kita tahu yang baik tapi kita nggak melakukan. Sama seperti beberapa hari lalu kita dapat kacamata, bukan dapat kacamata, dia lupa. Ya takutnya juga diambil, akhirnya dia balik juga kan sama Pak Adi ya. Kacamatanya bagus. Nah, saya juga pernah dapat hal yang sama, uang, dompet. Lihat di situ orangnya, dihubungi orangnya, telepon. Kan bagus. Jadi kita tahu sesuatu yang baik, kita nggak melakukan. Contoh, saya paling sering itu ngejar orang. Kesukaan saya itu. Kalau dongkraknya itu saya suka ngebut gitu, terus bilang, "Pak, dongkrak." Kalau sudah saya bilang dongkrak itu, "Pak, awas apa dongkraknya atau standarnya," udah hati saya senang. Apalagi kalau orang dorong motor dengan bensin enggak habis ya, saya tanya, "Ban apa yang bisa nolong ya?" Kalau enggak mau ya sudah. Jadi kita tahu sesuatu, bukan apa yang kita perbuat, tapi apa yang kita tidak lakukan, hal-hal baik yang seharusnya kita lakukan, itu juga dosa. Nah, orang kaya ini begini, dia tahu bahwa dia harus menolong. Dia tahu hukum terutama itu mengasihi, tapi dia nggak menolong orang miskin. Akhirnya dia berdosa. Nah, itu yang kita mau. Jadi pada dasarnya Alkitab tidak pernah anti terhadap orang kaya. Sebab Allah adalah Allah semua orang, baik bagi orang kaya, baik bagi orang miskin. Yang Allah anti adalah orang kaya yang tidak mau berbagi, kikir dan serakah. Apalagi bila sampai memeras dan menindas sesamanya yang miskin. Allah tidak pernah anti orang kaya. Tapi Allah adalah semua bagi semua orang kaya miskin. Yang Allah anti, yang Allah tentang adalah orang kaya yang tidak mau berbagi, yang merampas hak sesamanya, yang tidak membayar gaji karyawan dengan pantas, yang tidak memberikan upah. Itu yang Allah marah. Maka Tuhan akan berdiri, ingat, jika seseorang melakukan hal ini, maka Tuhan akan berdiri di pihak yang tertindas dan melawan si penindas. Siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Jadi perhatikan, jika kita bos, kita tidak memberikan gaji karyawan, kita menindas karyawan dan lain sebagainya, yang harusnya dibulatkan ke atas, dibulatkan turun 21 jadi 20 jadi 21 jadi 20. Bulat gajinya kita kurangin, gajinya kalau boleh kita naikkan, kita diberkati Tuhan. Tapi kalau kita turunin, kita melawan pencipta, penindas. Lihat, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Allah. Jadi sikap hati kita, jangan mentang-mentang orang ikut kita kerja lalu kita sembarangan dengan orang. Kita kasih gaji, udah kerja, dia udah kasih makan, udah kasih uang segala, uang minum, sudahlah cukup. Nggak usah terlalu berlebihan sama orang itu. Ya kemurahan hati. Satu-satunya ayat Alkitab yang bilang Bapak Ibu di surga bahwa hendaklah engkau murah hati seperti Bapakmu di surga. Ya kalau Tuhan hari itu suruh kasih 100.000 ke dia meskipun kita nggak ada dompet, kasih saja. Urusan mau jalan kaki, pulang kaki nanti pinjam uang, urusan belakangan. Yang penting kasih, taat, jangan tertawa. Itu hukum kepada firman Tuhan. Iya, urusan lain. Yang penting urusan saudara taat. Jangan pernah berpikir kalau saya kasih 100.000 saya nggak ada uang untuk pulang. Itu bertentangan dengan firman. Kita disuruh taat itu tidak usah pakai logika. Ya taat, nggak usah bantah firman Tuhan. Taat. Itu firman Tuhan bilang. Kalau sekarang Tuhan suruh saya kasih HP saya buat orang lain dan Roh Kudus kasih. Roh Kudus ngomong jelas kasih. Kan Roh Kudus sudah pernah Tuhan suruh saya kasih iPad saya. Masih bagus. Itu cuma sedikit. Itu ada pertama orang yang punya gadget itu atau apa yang besar begini, ada ini semua. Saya beli berapa juta, 2.900.000. Waktu masih gajinya saya masih sedikit. Nah, dengan bantuan istri juga waktu itu sudah masih menikah pertama-tama, tapi saya bisa kasih orang lain. Dia cuma lecet sedikit, ada error sedikit. Bapak Ibu yang kasihan, suatu saat saya keluar dengan uang 700.000 dengan beras di Pak Paulus. Tapi berasnya saya kasih ke orang lain dengan semua yang ada. Fari pulang bawa beras, bawa minyak dan lain sebagainya. 25 kilo. Saya enggak, cuma bawa uang 700.000. Karena Roh Kudus bilang kasih beras itu semua ke dia. Ya kasih. Nanti pulang saya urusan lain. Saya taat sama Tuhan saja. Tuhan buka jalan. Karena itu kan kalau kita mau taat kan kita berpikir dulu ntar kalau gue kasih gue makan apa. Anak saya nggak beres ya namanya Tuhan yang ngomong. Kalau saya yang ngomong sih nggak percaya nggak apa-apa. Manusia ngomong, yang ngomong Tuhan. Percaya saja, taat saja. Ya, kalau Tuhan suruh taat. Tuhan bilang apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan, bertolaklah tebarkan jala. Masih bingung, ya Tuhan bilang tebarkan. Akhirnya mereka menebarkan apa yang robek? Jala robek. Ikannya banyak. Mari kita belajar untuk taat. Ya, kalau Tuhan suruh berkati dia, berkatilah.
Nggak usah mikir-mikir. Karena saya nggak ada uang lagi, saya nggak berkati dulu. Urusan nanti lu nggak ada lain. Taat dengan suara hati supaya hati nurani kita tuh biasa dengan